Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Toto Suwondo dalam mengenal statistik dan probabilitas. Kali ini kita akan membahas tentang mengestimasi rata-rata satu populasi. Ada dua metode yang bisa kita pakai, yaitu metode estimasi titik dan metode estimasi interval. Pertama, kita akan melakukan estimasi dengan menggunakan estimator titik. Kita akan mengestimasi mu dengan X bar atau X rata-rata. Jika kita punya suatu populasi, kita tidak tahu berapa rata-rata populasi atau mu-nya. Maka kita dapat mengestimasi dengan menggunakan sampel. Kita ambil sampel dengan ukuran N. Kemudian kita hitung rata-rata sampel tersebut, ya, atau X bar. Variansi sampel sigma X kuadrat ya, diperkirakan dari variasi populasi, ya, sigma X kuadrat dibagi N. N adalah ukuran sampel. Nah, jika N diperbesar, maka sigma kuadrat dibagi N akan menjadi kecil, atau variansi akan menjadi kecil. Jika variansi sampel kecil, artinya sampel akan mendekati populasi. Maka X rata-rata atau rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Kesimpulannya, X bar atau rata-rata sampel ini akan menjadi estimator yang baik untuk mu jika N-nya besar. Berikutnya kita akan menggunakan estimator interval. Kalau kita punya sampel dengan ukuran N yang besar, maka confidence interval untuk mu dapat dibuat dengan menggunakan distribusi sampel. Menurut teorema limit terpusat, ya, maka distribusi sampel dianggap normal, ya, dengan rata-rata mu X sama dengan mu dan standar deviasi sigma X sama dengan sigma dibagi akar N. Dengan Z sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Katakanlah kita mempunyai distribusi normal, ya, dengan mi-nya sama dengan 0, ya, atau mu sama dengan 0. Jika satu daerah yang dibatasi dengan min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2, ya, maka daerah di bawah minus Z alfa per 2 atau daerah di atas Z alfa per 2, luasannya masing-masing adalah alfa per 2. Nah, daerah di dalam batas atau antara minus Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2, luasannya adalah 1 minus alfa. Nah, probabilitas confidence interval mengandung mu dirumuskan sebagai berikut. Ya, probabilitas Z lebih besar daripada minus Z alfa per 2 dan lebih kecil daripada Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa, ya. Seperti kita lihat pada gambar diagram, ya. Nah, kita tahu Z sama dengan X bar minus mu dibagi sigma per akar N. Nah, sehingga Z bisa kita ganti dengan X bar minus mu per sigma per akar N. Maka diperoleh probabilitas min Z alfa per 2, ya, kemudian ini Z-nya diganti dengan X bar, ya, X bar minus mu per sigma per akar N,
Maka jika kita keluarkan mu-nya menjadi probabilitas sekian, ya, mu lebih besar daripada X bar minus Z alfa per 2 sigma per akar N, dan lebih kecil daripada X bar plus Z alfa per sigma per akar N. Nah, ini nilainya sama dengan 1 minus alfa, ya, bisa dilihat pada gambar. Nah, sekarang yang pertama, jika sigma kuadrat diketahui, ya, jadi harus dicek apakah sigma kuadrat atau varians dari populasi ini diketahui atau tidak. Nah, ini yang pertama, jika sigma kuadrat diketahui, maka ya kita punya populasi dan kita tahu variansnya atau sigma kuadrat. Ya, pertanyaannya berapa mu-nya? Nah, kita ambil satu sampel dengan ukuran N. Ya. Nah, jika X bar adalah rata-rata sampel, maka confidence interval 1 minus alfa kali 100% untuk mu adalah ini, ya, sigma Z alfa per 2 sigma per akar N lebih kecil daripada mu, dan mu lebih kecil daripada X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Ini berlaku untuk populasi berdistribusi normal, ya, atau boleh populasinya tidak berdistribusi normal, tetapi N-nya harus besar, ya, minimal 30. Untuk contoh, misalnya, ya, pada mesin spinning, rata-rata umur hidup komponen bearing dari sampel sejumlah 36 komponen adalah 2,6 tahun. Nah, kita diminta untuk menentukan confidence interval 95% dan 99% untuk rata-rata umur hidup komponen bearing atau untuk rata-rata populasi, ya, mu. Kita disuruh menghitung mu-nya. Nah, diketahui standar deviasi dari populasi adalah 0,3 tahun. Jadi dari soal, ya, kita bisa tentukan N-nya 36, kemudian X rata-ratanya adalah 2,6 tahun. Ini rata-rata populasi sampel, ya. Kemudian segmennya 0,3 tahun. Maka pada confidence interval 95%, ya, C 95%, berarti 1 minus alfa sama dengan 95%, sehingga alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Maka nilai Z-nya atau Z alfa per 2, alfanya 0,05, maka alfa per 2 adalah 0,025, diperoleh nilai Z-nya 1,96. Ini bisa diperoleh dari tabel distribusi Z. Nah, untuk confidence interval 99% dengan cara yang sama, maka kita peroleh, ya, nilai alfanya adalah 0,01, ya. Maka dibagi 2, ya, maka Z 0,005 alfa per 2-nya. Ini nilainya adalah 2,575. Ini juga dapat dilihat pada tabel Z. Nah, pada confidence interval 95%, kita masukkan rumusnya, ya, yang sudah tadi mu-nya, kemudian mu-nya, oke, nilai X bar-nya dimasukkan, kemudian Z alfa per 2-nya dimasukkan, terus sigma-nya 0,3, ya, N-nya 36, ya. Maka diperoleh mu-nya terletak antara 2,5 dan 2,7. Artinya apa? Jadi kita mempunyai keyakinan confidence intervalnya 95% bahwa mu-nya itu terletak antara 2,5 sampai 2,7. Nah, dengan cara yang sama pada confidence interval
99%, ya, kita masukkan angkanya dengan cara yang sama, kita peroleh mu-nya antara 2,47 dan 2,73, ya. Nah, kalau confidence intervalnya semakin tinggi, maka semakin jauh, ya kita semakin yakin. Tapi nilainya jadi semakin rendah. Nah, yang kedua adalah jika sigma kuadrat tidak diketahui. Maka sigma kuadrat atau varians dari populasi diestimasi dengan X kuadrat. X kuadrat ini varians dari sampel. Nah, untuk sampel besar atau N lebih dari 30 berlaku teori limit terpusat. Ya. Di mana confidence interval 1 minus alpha untuk mu adalah, ya, kita menggunakan Z. Z-nya antara X min Z ini sampai X bar plus Z alpha per 2, ya. Ini mengikuti distribusi normal. Nah, untuk sampel kecil, N kurang dari 30, maka populasi normal juga berlaku teorema limit terpusat. Ya, dengan T sama dengan X bar minus mu dibagi S per akar sigma. Nah, ini akan mengikuti distribusi T dengan derajat bebas nu sama dengan N min 1. Nah, kita lihat jika kita punya distribusi normal seperti ini, ya, dengan min-nya sama dengan 0 atau mu sama dengan 0, ya, pada batas antara minus T alpha per 2 sampai plus T alpha per 2 batasnya. Nah, di luar batas tersebut, maka probabilitasnya adalah, ya, alpha per 2. Ya, totalnya alpha, karena dibagi 2 kiri kanan, maka masing-masing alpha per 2. Ya. Kemudian yang di dalam batas misalnya adalah 1 minus alpha. Nah, probabilitas confidence interval yang mengandung mu dirumuskan sebagai berikut. Ya, hampir seperti sama dengan yang tadi, ya. Nah, ini sekarang T yang dihitung, ya. T terletak antara ini berapa sih probabilitas T antara T-nya antara minus T alpha per 2 sampai T alpha per 2. Ya. Ini nilainya sama dengan 1 minus alpha, ya. Kemudian kita tahu T-nya adalah X bar minus mu per S per akar N, ya. Maka kalau T-nya kita ganti dengan X bar minus mu per S per akar N, ya. Kemudian mu-nya nanti dikeluarkan, maka diperoleh probabilitas mu antara X minus T sekian sampai X bar plus T sekian. Ya, ini nilainya sama dengan 1 minus alpha. Maka confidence interval 1 minus alpha kali 100% untuk mu adalah, ya, mu terletak antara X bar minus T, ya, sekian sampai X bar plus T sekian. Nah, contoh yang kedua adalah, ya, nah, ini 7 orang perawat di suatu pabrik mempunyai skill yang sama, masing-masing dapat mengemas 1 kotak obat dalam waktu sekian. Ya. Ini ada berapa? 7 orang, ya. Waktu pengemasannya berbeda-beda. Maka diminta menentukan confidence interval 90% untuk rata-rata waktu perakitan. Jadi kita yakin 95% mu-nya itu di mana sih? Ya, seperti contoh yang pertama,
kita tahu X-nya ini datanya ya berapa, kemudian N-nya 7, ya, maka nu atau derajat kebebasan adalah 7 min 1 sama dengan 6. Ya. Kemudian 1 min alfanya 95%, ya, karena ini berapa? 95% confidence interval. Sehingga alfanya sama dengan 0,05. Maka kita cari T di alfa per 2, ya. T alfa per 2, nu min 1. Ya. Ini dari tabel T diperoleh angka 2,447. Nanti tabel T akan kita pelajari tersendiri. Nah, kemudian X rata-rata dihitung, ya, totalnya, kemudian dibagi jumlah operatornya dibagi 7, maka diperoleh X rata-ratanya adalah 10 detik. S dapat dihitung dari sini, ya. S-nya. Kemudian ini dihitung sama dengan 0,283 detik. Maka pada confidence interval 90% untuk mu-nya ini terletak antara ini ya. Nah, jadi antara 9,74 sampai 10,26. Artinya apa? Bahwa saya yakin, keyakinan saya sampai sebesar 95% bahwa nilai rata-rata populasi itu antara 9,74 ya, dan 10,26. Demikian pembahasan kita kali ini, ya, tentang estimasi populasi. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.